Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok Garuda yang terdiri dari 6 orang. Yang pertama yaitu Muhammad Bakir Ali Reza, Stambuk F551 19138. Yang kedua Muhammad Fikri Nento, Stambuk F551 19141. Yang ketiga Indri Liliani Putri, Stambuk F551 19145. Yang keempat Gilang Ramadan, Stambuk F551 19134. Yang kelima Anfasa Adevatra dengan Stambuk F551 19147. Dan yang terakhir itu dengan saya sendiri yaitu Muhammad Bintang Maputra dengan Stambuk F551 19094. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang Cloud Service Provider. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Liliani Putri, Stambuk F551 19145. Di sini saya akan menjelaskan yaitu apa itu cloud server. Cloud service merupakan istilah yang mengacu pada beragam layanan berbasis awan, dan internet. Layanan ini dibuat untuk memberikan akses yang mudah dan terjangkau kepada aplikasi sumber daya TI tanpa memerlukan infrastruktur maupun perangkat keras internal. Mulai dari memeriksa email, kolaborasi dokumen, ke semuanya merupakan layanan awan yang biasa digunakan dalam dunia kerja, entah pengguna menyadarinya atau tidak. Pertanyaannya yaitu bagaimana cloud service bekerja. Cloud server bekerja dengan pengolahan yang dilakukan oleh vendor komputasi awan atau layanan. Mereka bertugas menyediakan server dan seluruh sistem lainnya sehingga perusahaan tidak harus menyediakan hosting dan perlengkapan lainnya sendiri. Namun tentu saja semua ini dapat kostumisasi. Next. Apa keuntungan cloud service? Yang pertama yaitu kemampuan untuk meningkatkan bisnis, karena penyediaan layanan cloud telah menyediakan sebuah infrastruktur dan perangkat lunak yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu menurunkan biaya. Cloud service yang disediakan oleh profit biasa memiliki basis langganan bulanan dan tahunan, sehingga tidak diperlukan biaya untuk membayar lisensi software dasar yang harus dikeluarkan perusahaan. Yang ketiga yaitu peningkatan fleksibilitas. Dengan layanan cloud, perusahaan dapat memperoleh layanan sesuai permintaan dan sesuai kebutuhan. Next. Apa jenis-jenis cloud service yang tersedia? Yang pertama yaitu software as a service atau biasa disebut SaaS. Jenis layanan cloud yang paling dikenal sebagai perangkat lunak sebagai layanan atau SaaS. Kategori luas ini mencakup berbagai layanan seperti penyimpanan dan pencadangan file, email berbasis web, dan alat manajemen proyek. Yang kedua yaitu infrastruktur as a service atau biasa disebut LaaS. Infrastruktur sebagai layanan atau LaaS menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan banyak penyediaan layanan cloud untuk mengelola alat SaaS, tetapi tidak dapat memeliharanya sendiri. Ini berfungsi sebagai kerangka kerja pusat data lengkap, menghilangkan kebutuhan untuk penginstalan di tempat yang intensif sumber daya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Bakir Ali Reza, Stambuk F551 19138. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya.
Platform as Service atau PaaS, model layanan cloud yang dikenal sebagai platform sebagai layanan atau PaaS berfungsi sebagai lingkungan berbasis web tempat pengembang dapat membangun aplikasi cloud. PaaS menyediakan database, sistem operasi, dan bahasa pemrograman yang dapat digunakan organisasi untuk mengembangkan perangkat lunak berbasis cloud tanpa harus memelihara elemen yang mendasarinya. Penyedia layanan cloud teratas 2021. Next. Berikut adalah daftar 10 penyedia layanan cloud teratas kami. Yang pertama adalah AWS atau Amazon Web Service. Yang kedua adalah Microsoft Azure. Yang ketiga Google Cloud. Yang keempat Alibaba Cloud. Yang kelima IBM Cloud. Yang keenam Oracle. Yang ketujuh Control S. Yang ke-8 Geta. Yang ke-9 Awan Rackspace atau Rackspace Cloud. Yang terakhir VMware. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Amazon Web Service atau AWS. Amazon Web Service atau AWS adalah perusahaan Amazon yang diluncurkan pada tahun 2002. AWS adalah penyedia layanan cloud paling populer di dunia. Amazon Web Service atau AWS adalah platform cloud paling komprehensif dan diadopsi secara luas di dunia. Menawarkan lebih dari 165 layanan berfitur lengkap dari pusat data secara global. Pendapatan AWS pada tahun 2018 adalah 25 US$ miliar dengan laba 7,2 miliar US$. Pendapatan diperkirakan akan tumbuh menjadi 33 miliar US$ pada tahun 2019. Layanan AWS menawarkan ratusan layanan, beberapa diantaranya termasuk virtual private cloud, H2, AWS Data Transfer Simple Storage Service, DynamoDB, Elastic Compute Cloud, AWS Key Management Service, Amazon Cloud Watch, Simple Notification Service, Relational Database Service, Email Service. Yang kedua, Microsoft Azure. Microsoft Azure adalah salah satu awan yang tumbuh paling cepat di antara mereka semua. Microsoft Azure baru-baru ini memenangkan kontrak pemerintah senilai $10. Pendapatan Azure Microsoft diperkirakan akan tumbuh antara 33 miliar US$ hingga 35 miliar US$. Hal ini membuat Azure salah satu layanan cloud paling menguntungkan di dunia. Layanan Azure menawarkan ratusan layanan dalam berbagai kategori termasuk AI, Machine Learning, Analytics, Blockchain, Compute, Container, Database, Developer Tools, DevOps, Identity Integration, Internet of Things, Management, Media Microsoft Azure Stack, Migration, Mixed Reality, Mobile Networking, Security, Storage, Web, dan Windows Virtual Desktop. Yang ketiga, IBM Cloud. IBM Cloud yang dikembangkan oleh IBM adalah seperangkat layanan komputasi awan untuk bisnis, mirip dengan penyedia layanan cloud lainnya. Cloud IBM mencakup layanan IaaS, SaaS, dan PaaS melalui model cloud publik, pribadi, dan hibrid. Komputasi, jaringan, penyimpanan, paket cloud, manajemen, keamanan, database, analitik, AI, IoT, mobile, DevTools, blockchain, integrasi, migrasi, cloud pribadi, dan VMware. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai yang keempat, yaitu Google Cloud. Google Cloud Platform adalah cloud Google, mirip dengan AWS dan Azure. Google Cloud juga menawarkan layanan serupa dalam berbagai kategori, termasuk komputasi, penyimpanan identitas, keamanan database, AI dan pembelajaran mesin, virtualisasi, DevOps, hybrid, dan multi-cloud, Internet of Things, alat manajemen, media, dan game, migrasi, jaringan, keamanan dan identitas,
komputasi tanpa server dan penyimpanan, dan masih banyak lagi. Google Cloud Service tersedia di 20 wilayah, di 61 zona dan di 200 lebih negara. Pendapatan tahunan Google Cloud mendekati 8 miliar US dollar. Lanjut. Yang kelima itu Oracle Cloud. Oracle Cloud Platform adalah penawaran cloud dari Oracle Corporation. Oracle Cloud menawarkan IaaS, PaaS, SaaS, dan Database as Service atau DaaS. Penawaran Oracle termasuk yang berikut. Penawaran Oracle IaaS adalah Compute, Storage, Networking, Governance, Database, Load Balancing, DNS Monitoring, Revelo, dan Fast Connect. Kemudian penawaran Oracle PaaS adalah manajemen data, pengembangan aplikasi, integritas, analisis bisnis, keamanan, manajemen, dan konten dan perusahaan. Dan penawaran Oracle SaaS adalah CX, HCM, ERP, SCM, EPM, IoT, Analytics, data, dan aplikasi blockchain. Dan terakhir penawaran Oracle DA adalah Oracle Data Cloud. Lanjut. Kemudian yang keenam itu Alibaba Cloud. Alibaba Cloud didirikan pada tahun 2009, terdaftar dan berkantor pusat di Singapura. Awalnya dibangun untuk melayani ekosistem e-commerce Alibaba sendiri dan sekarang ditawarkan kepada publik. Alibaba Cloud adalah penyedia cloud terbesar di Cina. Alibaba menawarkan berbagai produk dan layanan dalam berbagai kategori, termasuk elastic computing, storage, dan CDN, networking, database service, security, monitoring, dan manajemen, domains, dan website, analytics, dan data teknologi, application service, media service, middleware, cloud communication, as far as tech, dan juga Internet of Things. Alibaba Cloud tersedia di 19 wilayah dan 56 zona ketersediaan di seluruh dunia. Dan pendapatan Alibaba Cloud itu adalah 4,5 juta US dollar per tahunnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan, Stambuk F551-19134. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini CTRLS adalah salah satu hal terbaik tentang penyediaan cloud. Ini adalah mereka telah menilai 4 pusat data dan memiliki kantor pusat di India. Ini berarti Anda bisa mendapatkan layanan cloud yang terbaik tanpa membakar lubang di saku Anda. Mereka tidak akan mengecewakan Anda dengan layanan mereka. Dan mereka benar-benar customer centric. Yang ke-8 itu getah. Mereka memiliki kebutuhan layanan yang luas untuk pengembangan aplikasi dan mereka pada dasarnya adalah cloud perusahaan. Anda harus tahu bahwa mereka dianggap sebagai salah satu penyedia cloud terbaik di pasar karena mereka memiliki organisasi bisnis yang luar biasa dan tingkat keamanan TI yang tinggi juga. Next. Ya, yang ke-9 itu Rackspace Cloud. Ya, Rackspace Cloud ini adalah perusahaan komputasi awan terkelola yang bertujuan untuk memudahkan pengelolaan, penyebaran awan pribadi dan publik. Perusahaan ini adalah penyedia cloud terkelola terbesar, menawarkan keahlian di seluruh platform cloud seperti Amazon Web Services, Microsoft Cloud atau Azure, dan OpenStack. Rackspace menawarkan layanan seperti dukungan fanatik untuk Microsoft Azure dan untuk AWS. Layanan ini dirancang untuk membantu bisnis mendapatkan hasil maksimal dari penerapan cloud publik mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafar Umar Khalid, Stambuk F551-1919. Di sini saya akan melanjutkan tentang VMware. VMware adalah penyedia perangkat lunak.
virtualisasi dan komputasi awan yang berbasis di Palo Alto, California. Didirikan pada tahun 1998, VMware adalah anak perusahaan dari Dell Technologies. EMC Corporation awalnya mengkuisisi VMware pada tahun 2004. EMC kemudian dieksekusi oleh Dell Technologies pada 2016. VMware mendasarkan teknologi virtualisasinya pada Hyper-V Bare Metal EX atau ESX dalam arsitektur 8x6 dengan virtualisasi server VMware. Hyper-V diinstal pada server fisik untuk memungkinkan operasi OS-nya sendiri, yang berarti beberapa OS dapat berjalan di satu server fisik. Semua VM di server fisik yang sama berbagi sumber daya seperti jaringan dan RAM. Pada tahun 2019, VMware menambahkan dukungan ke Hyper-V-nya untuk menjalankan beban kerja dalam kontainer di cluster atau Kubernetes dengan cara yang sama. Jenis beban kerja ini dapat dikelola oleh tim infrastruktur dengan cara yang sama seperti machine virtual, dan tim DevOps dapat menerapkan kontainer seperti biasanya. Oke, jadi itu saja hasil presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.